Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Biologi Umum yaitu Pak Ade dan Bu Anissa. Perkenankan kami dari kelompok kedua yang akan membahas topik tentang biologi dengan unit struktural dan fungsional penyusun organisme dan pengantar metabolisme. Kelompok kami terdiri atas Adinda Askia, Emza, dan saya sendiri Wulan Jufri. Hal ini kita akan membahas subtopik berupa deskripsi struktur dan fungsi organel sel, yang kedua transformasi membran, ketiga sintesis protein dan reproduksi sel. Apa itu sel? Secara definisi, unit fungsional dan struktural terkecil penyusun makhluk hidup. Seperti pada gambar di sini, ada daun yang merupakan contoh organisme multiseluler. Sedangkan yang di bagian kanan, ada amuba, bakteria, paramecium, Chlamydomonas, merupakan bagian dari organisme uniseluler. Secara definisi kita sudah ketahui nih, apa sih ciri sel? Yang pertama, sel itu mampu beregenerasi diri sendiri. Yang kedua, mampu beradaptasi. Lalu yang ketiga, dia membutuhkan makanan untuk menjalankan proses hidupnya. Yang keempat, pada sel-sel pada organisme multiseluler membutuhkan organisasi dan interaksi untuk menjalankan fungsi biologi dan fisiologinya. Nah, sel memiliki jenis berdasarkan struktur. Dapat dibedakan berdasarkan struktur. Yang pertama ada sel prokariotik, yang dimana sel prokaryotik termasuk jenis dengan struktur yang paling sederhana, yang meliputi membran plasma dan tidak memiliki inti sel, dan hanya memiliki organel sel yang relatif sederhana. Pada sel eukariotik berbeda dari prokariotik, terutama dengan dimilikinya nukleus yang terbungkus dengan membran nukleus dan organel sel. Seluruh daerah antara nukleus dan membran sel disebut sitoplasma, yang terdiri dari semi cair yang disebut sitosol. Nah, mengapa sel itu kecil? Seperti yang kita ketahui, sel merupakan zat atau partikel yang mikroskopis, yang dimana dengan ukuran yang kecil ini sangat penting untuk kelangsungan hidup sel itu sendiri. Kenapa? Karena pemenuhan kebutuhan nutrisi sel dan pembuangan zat yang tidak berguna akan lebih cepat. Jika sel bentuknya atau ukurannya besar, dia akan terlampau lama karena hubungan antar selnya itu terlalu jauh. Lalu ada struktur sel yang dimana dibedakan menjadi protoplasma, paraplasma. Protoplasma itu merupakan bagian dari sel yang berperan dalam proses metabolisme. Sedangkan paraplasma tidak ikut berperan dalam proses metabolisme. Apa saja sih yang berperan dalam proses metabolisme? Di sini ada membran plasma, nukleus, dan sitoplasma. Ketiga ini merupakan inti dari sel, maksudnya bagian struktur utama pada sel.
Dan yang dinding sel vakuola merupakan bagian dari sel yang tidak berperan dalam proses metabolisme. Karena fungsinya itu hanya sebagai wadah pelindung, pembentuk sel, mempertahankan bentuk sel. Sedangkan vakuola itu sendiri berisikan cairan sitosol. Cairan-cairan yang berisi getah. Selanjutnya, ada sel hewan dan sel tumbuhan. Kenapa kok ada sel hewan dan sel tumbuhan? Kenapa kok beda? Kan sama-sama makhluk hidup. Sel tumbuhan dan sel hewan memiliki perbedaan, yang dimana sel tumbuhan memiliki vakuola, sedangkan sel hewan tidak. Pada sel tumbuhan memiliki plastida, sedangkan sel hewan tidak. Karena sel tumbuhan, terutama pada daun, plastida sangat berperan penting dalam pigmen suatu organisme. Kalau sel hewan, karena selnya itu tuh rata-rata adanya di dalam organ tubuh, dalam organisme tersebut. Selanjutnya kita akan meluncur ke dalam struktur serta fungsi dari membran plasma ya. Fungsi dari membran plasma ada 3. Yang pertama, membungkus dan melindungi isi sel. Jika kita analogikan, membran sel itu seperti mangkok atau wadah dari satu porsi bakso. Lalu yang kedua ada penyeleksi zat-zat yang keluar masuk dalam sel. Nah, fungsi ini tuh termasuk dari mekanisme transport membran. Karena transport membran itu adanya di membran sel. Lalu yang ketiga ada pembatas antara inti sel dan luar sel. Lalu di sini pada gambar terdapat membran. Membran tersusun oleh fosfolipid. Yang kita lihat di sini bentuk lingkaran ini merupakan fosfat yang memiliki sifat hidrofilik. Hidro merupakan air, filik yang berarti suka. Sedangkan lipid bagian ekor memiliki sifat hidrofobik, yaitu takut dengan air. Kita bisa melihat strukturnya lebih jelas seperti pada gambar yang ada di kanan ini. Nah, gambar pada kanan ini tuh menggambarkan proses transfer membran yang nanti akan dijelaskan oleh Saudara Kia ya. Selanjutnya kita meluncur ke nukleus. Nukleus merupakan inti sel. Letaknya, nah nukleus ini kalau kita analogikan sebagai baksonya nih. Bentuknya bulat, dan dia tuh juga punya wadah pembungkus. Karena kan bakso ya, ada tuh namanya bakso urat, bakso mercon, bakso beranak. Nah, ini termasuk seperti bakso beranak ya, di mana baksonya itu dibungkus, lalu di dalam bungkusan baksonya itu ada bakso lagi. Nah, yang di tengah ini, kalau kita analogikan, nukleus itu sebagai baksonya. Dan di tengah ini merupakan bakso beranaknya, yaitu anak inti, nukleolus. Dalam inti sel ini terdapat fungsi-fungsinya lagi nih, kayak selubung inti. Nah, selubung inti ini atau membran inti ini sebagai pembungkus zat-zat yang terkandung pada inti sel.
yang memiliki fungsi ini, melindungi inti sel dan menjadi tempat antara materi inti dan sitoplasma melakukan pertukaran zat. Lalu di sini ada cairan intinya yang mengandung ion, protein, enzim, dan nukleotida. Anak intinya ini memiliki fungsi yaitu terjadi proses pembentukan ribosom. Dan anak inti ini terdiri atas protein, DNA, dan RNA, serta nukleolus dan RNA. Nah, proses pembentukan ribosom ini akan keluar melalui pori-pori inti. Dan yang serabut ini atau benang-benang ini merupakan kromatin ya, yang terdiri dari DNA dan RNA. Selanjutnya kita beralih ke sitoplasma. Nah, sitoplasma ini sebenarnya dia tuh kayak toppingnya yang berisi kayak ada kuah, ada bihun, ada bawang goreng, daun bawang, seperti itu. Nah, sitoplasma itu terbagi menjadi dua nih. Kalau tadi kuahnya itu kita namakan, kalau di dalam sel ini sitosol atau cairannya. Terus yang kedua ada organel selnya, yang kita analogikan sebagai kayak bihun, kayak daun bawang, dan lain-lain. Nah, organel sel ini terdiri dari badan Golgi, ada ribosom, mitokondria, retikulum endoplasma, badan mikro, lisosom, hingga sentrosom. Yang saya sebutkan ini yang termasuk pada sel tumbuhan dan sel hewan. Nanti akan kami jelaskan perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan ya. Nah, yang pertama kita akan membahas retikulum endoplasma, atau kita sebut saja RE lah, yang berfungsi sebagai jalur transportasi zat. Nah, zat itu akan melewati ini nih, RE. RE itu terbagi menjadi dua, RE halus dan RE kasar. Nah, yang kasar itu yang terdapat bintik-bintik. Nah, bintik-bintik itu merupakan ribosom, hasil dari proses dari inti selnya. Nah, RE kasar pokoknya patokannya ribosom, ada titik-titiknya. Sedangkan RE halus yang tidak ada ribosomnya, yang ada titik-titiknya, yang berfungsi sebagai menawarkan obat atau racun, penawar, bukan menawarkan, tapi penawar. Sedangkan yang kasar itu terjadi protein sekresi. Lalu selanjutnya kita beralih ke ribosom. Kalau tadi sudah ada retikulum endoplasma, sekarang ribosom yang termasuk pada organel sel. Nah, ribosom itu melakukan terjadi proses sintesis protein, yang dimana dari dua tempat, yaitu sitosol dan retikulum endoplasma. Nah, ribosom terjadi dua nih. Kita ke bawah dulu nih ya. Ada ribosom bebas dan ribosom terikat. Ribosom bebas itu yang ada pada luar, kan tadi kita udah belajar retikulum ya, RE. Nah, kalau pada RE itu ada ribosom. Nah, ribosomnya itu termasuk jenis ribosom terikat, yang mana memiliki fungsi untuk pembungkusan dalam organel tertentu seperti lisosom atau dikirim keluar sel sebagai hasil sekresi sel. Dengan ribosom bebas untuk kebutuhan internal sel. Nah, ribosom itu menjadi dua mekanis ya, ada transkripsi dan translasi. Yang transkripsi merupakan proses untuk mengontrol produksi protein dalam sel, sedangkan translasi untuk penerjemahannya dari hasil produksi protein dalam sel itu sendiri. Pada gambar ini kayak itu ya, merupakan proses dari
pewarisan sifat kayak informasi genetik seperti itu. Lalu selanjutnya kita ke badan Golgi. Badan Golgi itu letaknya di dekat baksonya ini nih, ya. Dia tuh seperti lipatan-lipatan bentuknya. Dan berfungsi sebagai transportasi juga. Kalau utamanya, untuk menyempurnakan protein sekretory atau sekresi protein yang sudah terlebih dahulu disintesis dalam RE atau retikulum endoplasma. Jadi emang prosesnya tuh dari T-sel dulu, lalu ke retikulum endoplasma, terus nanti ribosomnya itu ke badan ke RE, lalu RE-nya itu ke badan Golgi. Seperti itulah siklusnya, cara kerjanya. Lalu di badan Golgi itu ada strukturnya atau disebut sisterna. Strukturnya itu apa aja? Ada cis, ada mediat, ada trans. Nah, cis itu berfungsi sebagai vesicula transport yang akan memindahkan materi dari retikulum endoplasma ke badan Golgi. AG itu aparatus Golgi. Lalu mediat ini adalah cisternae, ya. Terus ada trans, menghasilkan vesikula dengan isi protein hasil pematangan dalam badan Golgi. Lalu saya mau menambahkan lagi nih fungsi Golgi. Yang pertama ada menambahkan glioksilat pada protein sehingga terbentuk lipoprotein. Kalau lipo itu kan dari lipid protein ya, lipid itu lemak, protein ya protein. Jadi kayak lemak dan protein. Lalu kedua ada sebagai organel sekretory. Lalu ketiga ada membentuk glikolipida. Lalu keempat membentuk dinding sel tumbuhan dan membentuk lisosom. Selanjutnya ada mitokondria. Dia bentuknya kayak kacang ya, tapi dia ada liku-likuan seperti badan Golgi. Nah, dia memiliki fungsi sebagai penghasil energi atau ATP. Energi pada sel ini itu berupa protein ya, jadi protein itu energi buat sel itu sendiri atau kita sebut ATP. Nah, energi itu tercipta melalui mekanisme respirasi seluler nih. Nah, untuk tahapannya ada yang pertama itu melalui glikolisis. Yang kedua siklus Krebs. Yang ketiga ada rantai transport elektron. Tahapan pada glikolisis terjadi dalam sitosol, mengawali perombakan dengan pemecahan glukosa menjadi 2 molekul senyawa yang disebut pirufat. Sedangkan yang kedua, tahapan kedua yaitu siklus Krebs, rantai transport elektron serta fosforilasi oksidatif yang terjadi dalam matriks mitokondria, menyempurnakan sintesis ATP dengan menguraikan turunan pirufat menjadi karbon dioksida. Selanjutnya, lisosom. Lisosom, kalau diterjemahkan, liso itu adalah pencernaan dan soma itu tubuh ya. Jadi lisosom itu sebagai pencernaan tubuhnya sel. Gitu. Dan lisosom ini hanya ada pada sel hewan. Nah, fungsi lisosom ini terbagi menjadi 3 autofag. Itu menghancurkan bagian sel yang rusak. Bagian sel yang rusak. Kalau bagian sel yang rusak itu seperti autolisis, dia itu menghancurkan dirinya. Ketika siklusnya sudah selesai, dia akan menghancurkan. Lalu yang ketiga ada eksositosis, proses pembebasan enzim keluar sel.
Selanjutnya ada sentrosom dan vakuola. Yang pertama ini sentrosom dulu ya, yang dimana mengatur pembelahan sel dan menghasilkan benang spindle. Benang spindle itu kayak kromosomnya gitu loh, berupa DNA, RNA. Dan sentrosom ini hanya pada sel hewan. Lalu vakuola. Vakuola ini berupa rongga sel ya. Vakuola merupakan rongga sel yang berisi air, yaitu getah-getah gitu. Yang terkandung itu ada makanan, sekresi sel, dan zat-zat buangan. Seperti pada gambar tersebut vakuola ya. Dan vakuola ini hanya ada pada sel tumbuhan. Jadi kalau misal lihat gambar ilustrasi sel tumbuhan dan sel hewan itu pasti yang menonjol itu ada vakuolanya karena dia besar, termasuk yang memenuhi sitoplasma pada sel tumbuhan. Nah, selanjutnya ada plastida. Plastida merupakan atau kloroplas yang menghasilkan pigmen hijau pada daun. Nih, ini ada fungsinya. Yang pertama, membentuk dan menyimpan amilum. Kalau elaiopas untuk membentuk dan menyimpan lemak. Nah, macam plastida itu ada 3. Kloroplas, ya, mengandung klorofil, pigmen karotenoid, dan pigmen fotosintesis. Biasanya kloroplas itu hanya berpigmen hijau. Pigmen yang lain ada di kromoplas. Ya, pokoknya yang selain hijau aja. Biasanya ada merah, jingga, coklat, kuning. Lalu di leucoplas tak berwarna atau berwarna putih. Jadi kalau lihat daun pisang tuh, dimana dia lagi, kalau daun pisang tuh kan kalau masih baru itu dia warnanya masih putih ya. Putih, hijau muda, lalu ke hijau pekat. Nah itu plastidanya sedang berproses. Lalu selanjutnya kita ke sitoskeleton. Sitoskeleton merupakan rangka sel yang mempertahankan bentuk selnya. Yang terdiri dari 3 macam. Yang pertama mikrotubul, yang berfungsi untuk sebagai penahan, lalu pembentuk sentriol pada sel hewan. Kalau sel ada sentriolnya. Lalu kedua ada mikrofilamen, memberikan tegangan pada sel. Lalu ada filamen intermediate, memperkuat bentuk sel. Jadi ini kokoh ya. Seperti ya secara garis besarnya untuk mempertahankan bentuk sel. Nah, di sini ada retikulum endoplasma. Lalu selanjutnya ada badan mikro. Nah, badan mikro ini merupakan rangka juga yang mempertahankan bentuk sel. Badan mikro ini ada 2, yaitu terdiri atas 2. Peroksisom, yang mana ditemukan baik pada sel hewan maupun pada sel tumbuhan. Sedangkan gliksisom hanya ditemukan pada tumbuhan. Lalu, dan itu dari organel sel ya, beserta fungsinya. Selanjutnya ada penjelasan mengenai transport membran yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Atskia. Atskia, dipersilahkan. Ya, terima kasih Ulan atas kesempatannya. Izinkan saya untuk menjelaskan pada bab yang berikutnya, yaitu transport membran.
Teori transport membran. Pengertiannya, transport membran adalah pergerakan partikel atau zat terlarut melintasi atau melalui penghalang membran. Transport zat melalui membran sel sangat bergantung pada jenis molekul, ukuran molekul, kebutuhan sel, dan kebutuhan sel terhadap molekul tersebut. Pada transport membran membutuhkan bantuan protein yang ada pada membran, sehingga bisa masuk ke dalam sel. Protein dalam membran sel. Protein dalam membran sel dapat bersifat spesifik sebagai protein transport untuk zat terlarut spesifik dan bahkan memiliki tempat pengikatan khusus layaknya enzim. Protein dalam membran sel terbagi menjadi dua, yakni protein intrinsik dan protein ekstrinsik. Protein intrinsik ialah protein yang tersebut di antara dua lapis fosfolipid menghuni permukaan dalam membran sel dan bersifat hidrofobik atau menolak air. Protein ekstrinsik ialah protein yang tenggelam di antara dua lapisan fosfolipid menghuni permukaan luar membran sel dan bersifat hidrofilik atau suka air. Kita akan masuk ke fungsi dari transport membran sel. Yang pertama ialah menjaga homeostatis sel termasuk keseimbangan ion. Yang kedua, memfasilitasi masuknya nutrisi dari luar sel. Dan yang ketiga, mengeluarkan produk sisa metabolisme dalam sel. Protein-protein transport tersebut dapat berfungsi membantu masuknya molekul ataupun ion karena memiliki saluran hidrofilik yang digunakan oleh molekul tertentu sebagai saluran untuk melewati membran. Pada bagian ini kita akan bahas tentang apa aja sih manfaat transport pada membran sel. Manfaat transport pada membran sel ada yang pertama, menjaga kestabilan pH, yang kedua, menjaga konsentrasi zat dalam sel, yang ketiga, memperoleh pasokan zat makanan dan bahan energi, yang keempat, membuang sisa metabolisme yang beracun, dan yang kelima, memasok ion-ion penting ke dalam sel. Transport membran itu dibagi menjadi dua nih teman-teman. Transport aktif dan transport pasif. Sekarang kita akan membahas dulu apa itu transport aktif. Transport aktif ialah perpindahan ion atau molekul dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Dan transport aktif ialah transport membran yang memerlukan energi ATP. Di dalam transport aktif dibagi lagi menjadi 3 transport aktif, yaitu yang pertama ada pompa natrium kalium, proses pemasukan 2 ion K+ yang diimbangi dengan pengeluaran 2 ion Na+ dengan bantuan energi ATP. Ion K+ lebih dibutuhkan oleh tubuh dibanding ion Na+. Pemasukan ion K+ ke dalam tubuh secara terus-menerus menyebabkan konsentrasi ion K+ dalam sel tinggi. Sebaliknya, pengeluaran ion Na+ dari dalam sel secara terus-menerus menyebabkan konsentrasi ion Na+ di luar sel menjadi tinggi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang mekanisme pompa natrium. Yang pertama, Na+ sitoplasma diikat oleh protein transport. Setelah pengikatan, Na+ sitoplasma menstimulasi fosforisasi oleh ATP. Kemudian setelah pengikatan Na+ sitoplasma menstimulasi fosforisasi oleh ATP, Na+ terlepas ke fluida luar. Selanjutnya K+ ekstraseluler diikat dan gugus fosfat pun dilepas. Setelah fosfat hilang, K+ akan terikat lemah. Dan setelah terikat lemah, K+ pun dilepaskan dan Na diikat kembali.
Siklus tersebut akan terus terulang kembali. Nah, untuk transfer aktif yang kedua yaitu eksositosis. Eksositosis merupakan suatu proses pengeluaran senyawa dari dalam sel menuju keluar yang melibatkan vesikula. Mekanisme eksositosis didukung oleh jalur endositik di mana gelembung vesikula dari membran plasma juga membawa protein membran dan ikatan ligannya ke dalam sel. Pada proses ini, sekret akan terbungkus oleh kantong membran dan kemudian akan melebar dan pecah. Eksositosis terjadi pada beberapa sel ekskresi atau sel kelenjar, misalnya sel-sel kelenjar di pankreas. Oke, selanjutnya kita akan membahas gimana sih mekanisme pada eksositosis. Oke, yang pertama, bisa dilihat pada gambar, vesikula transport yang terlepas dari badan Golgi akan dipindahkan oleh sitoskeleton ke membran plasma. Kemudian, pada saat membran plasma dan membran vesikula bertemu, molekul lipid bilayer menyusun ulang lapisan membran baru, sehingga kedua membran menjadi bergabung. Nah, selanjutnya, sel-sel dalam vesikula akan keluar. Nah, oke, sekarang kita akan masuk ke dalam jenis transport aktif yang ketiga, yaitu endositosis. Proses masuknya suatu senyawa membran sel dengan membentuk vesikula. Kalau sebelumnya eksositosis melibatkan vesikula, maka kalau endositosis akan membentuk vesikula. Nah, pada tahapan yang pertama, sel memasukkan zat atau molekul yang sangat kecil dengan membentuk vesikula dari membran plasma. Yang kedua, kemudian permukaan membran plasma melekuk ke dalam membentuk sebuah kantong. Dan untuk tahapan yang ketiga, setelah kantong terisi zat berukuran kecil, kantong tersebut akan melekuk semakin dalam dan membentuk vesikula. Nah, endosom yang berisi materi dari ekstraseluler tersebut akan bergabung dengan lisosom untuk didegradasi atau diuraikan. Nah, pada endositosis dibagi lagi menjadi tiga. Proses endositosis pun dibagi lagi nih menjadi tiga. Ada fagositosis, pinositosis, dan yang ketiga endositosis reseptor. Fagositosis merupakan proses endositosis yang memasukkan molekul padat ke dalam zat. Contohnya, proses memakan bakteri pada sel darah putih atau leukosit. Nah, untuk pinositosis, yaitu proses endositosis yang memasukkan zat cair atau larutan ke dalam sel. Nah, semua jenis sel hewan dapat melakukan proses pinositosis. Dan untuk endositosis reseptor merupakan proses endositosis yang memasukkan zat khusus ke dalam sel. Sebelumnya kita sudah membahas tentang lisosom. Nah, di sini kita akan perjelas lagi nih. Kalau lisosom merupakan salah satu organel sel yang berada di dalam sel dengan membran yang melingkupnya sehingga memberikan batas dengan sitosol. Nah, lisosom berisi sekelompok enzim yang mampu menguraikan polimer menjadi subunit monomer. Oke, karena kita sudah membahas tentang transport aktif, kali ini kita akan membahas tentang transport pasif. Transport pasif adalah jenis transport ion, molekul, dan senyawa yang tidak memerlukan energi untuk melalui membran plasma. Transport aktif dapat terjadi jika ada perbedaan konsentrasi antara dua zat atau larutan. Nah, yang pertama dari transport pasif ialah difusi. Difusi adalah pindahan zat cair, zat cair, zat gas, dan zat padat dari larutan tingkat tinggi atau hipertonis ke larutan yang tingkatnya lebih rendah atau hipotonis tanpa bantuan energi. Kalau tadi transport aktif memerlukan energi ATP, maka transport pasif kebalikannya, yaitu tidak memerlukan atau
prosesnya tanpa adanya bantuan energi. Nah, difusi dibagi lagi menjadi dua, yaitu difusi sederhana dan difusi terbantu atau difusi terfasilitasi. Difusi sederhana merupakan terjadi secara spontan dan tidak membutuhkan molekul perantara. Contohnya, parfum yang disemprotkan akan menyebar ke seluruh ruangan. Pertukaran CO2 dan O2 pada paru-paru, dan difusi sederhana dipengaruhi oleh suhu zat, ukuran molekul, konsentrasi zat, serta wujud zat. Nah, untuk difusi terbantu atau difusi terfasilitasi, proses difusi yang berlangsung karena adanya protein transport dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Protein transport yang mempengaruhi difusi ada dua, yaitu protein saluran dan protein pembawa. Protein saluran yaitu protein yang menyediakan jalan bagi air dan ion polar kecil. Protein pembawa yaitu protein yang mengangkut air ke dalam sel. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi difusi. Yang pertama, ada faktor suhu. Makin tinggi suhu, difusi yang terjadi makin besar. Yang kedua, konsentrasi. Makin besar beda konsentrasi dua larutan yang berdifusi, maka besar terjadinya difusi. Yang ketiga, ada faktor dari molekul. Makin besar ukuran molekul, makin lambat terjadinya difusi. Faktor yang keempat, ada dari faktor media. Difusi di udara lebih mudah daripada difusi di dalam larutan. Dan yang faktor yang kelima, yaitu luas permukaan. Makin luas permukaan difusi, makin besar terjadinya difusi. Oke, sekarang kita masuk lagi nih ke jenis transport pasif yang kedua, yaitu osmosis. Osmosis merupakan perpindahan molekul pelarut dari larutan berkonsentrasi tinggi atau hipertonik ke larutan berkonsentrasi rendah atau hipotonik melalui membran semi-permeable. Osmosis dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada endosmosis sama eksosmosis. Endosmosis merupakan yaitu masuknya air ke dalam sel karena konsentrasi larutan sel di dalam lebih tinggi. Nah, apabila endosmosis terus berlangsung, pada sel hewan akan terjadi yang namanya lisis. Nah, lisis itu merupakan membran sel yang akan menjadi robek dan kemudian jadi pecah. Membran selnya itu pada sel hewan. Gimana dengan sel tumbuhan? Sel tumbuhan akan terjadi turgid, yaitu pembengkakan pada sel. Nah, yang kedua ada eksosmosis. Keluarnya air dari dalam sel karena konsentrasi larutan di luar sel lebih tinggi. Ekso artinya keluar dan endo artinya ke dalam. Nah, jika sel dimasukkan ke dalam larutan hipertonik, sel hewan akan mengalami krenasi, yaitu mengkerut akibat dehidrasi. Dan untuk sel tumbuhan akan terjadi yang namanya plasmolisis, yaitu sitoplasma akan mengkerut dan terlepas dari dinding sel. Nah, hasil dari osmosis ini adalah larutan isotonik. Nah, di sini bisa kita lihat gimana pembagian dari atau bentuk dari sel hewan dan sel tumbuhan ketika hipertonik, normal, dan hipotonik. Nah, di sini sel hewan ketika lisis atau hipotonik ya, ketika robek dan sel hewannya menjadi hancur. Dan untuk sel hewan di sini sel hewan yang sedang krenasi atau mengkerut dan kemudian dehidrasi. Untuk sel tumbuhan namanya untuk hipertonik ialah plasmolisis. Dan untuk hipotoniknya atau turgid yaitu pembengkakan sel. Nah, di sini ada contoh peristiwa osmosis. Proses pembuatan ikan asin yang diberi garam, kemudian dijemur di bawah matahari, penyerapan air oleh akar-akar tanaman, pembuatan telur asin, dan yang ketiga masuknya cairan infus ke dalam. Sekian dari saya, terima kasih.
Mungkin bisa dilanjutkan dengan Hemza Sinar Pamungkas untuk pembahasan selanjutnya tentang sintesis protein. Baik, terima kasih telah memberi waktunya. Selanjutnya yaitu sintesis protein. Sintesis protein adalah proses penerjemahan informasi yang ada pada DNA. DNA sendiri yaitu sumber bakteri genetik yang memberikan kode asam-asam amino sehingga menjadi rantai peptida atau rantai protein. Nah, di sintesis protein sendiri ada beberapa komponen yang berperan berlangsungnya sintesis protein, yaitu seperti DNA, RNA. Di RNA sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu ribosom, transfer RNA, dan messenger RNA. Dan RNA polimerase. Seperti pada gambar terlihat DNA yang mengalami replikasi akan ditranskripsi atau dicetak menjadi RNA. Kemudian RNA sendiri akan ditranslasi menjadi protein. Bisa slide selanjutnya. Nah, di sini ada komponen-komponen sintesis protein seperti DNA, RNA, dan RNA polimerase. DNA adalah asam nukleat yang mengandung informasi gen dan menyebabkan munculnya sifat spesifik pada organisme. Dan DNA di sini sebagai pengarah dalam proses sintesis protein. Di dalam DNA terdapat gula deoksiribosa dan basa nitrogennya yaitu A, T, G, dan S. RNA merupakan asam nukleat yang berantai tunggal, tersusun atas gula ribosa, dan terdapat 3 tipe RNA yang tadi saya sebutkan, seperti ribosa, transfer RNA, dan messenger RNA. Basa nitrogen penyusunnya RNA yaitu A, U, G, dan S. Selanjutnya RNA polimerase. RNA polimerase merupakan molekul komponen transkripsi, yaitu sebuah enzim yang berfungsi untuk memisahkan untai DNA dan akan menggabungkannya dengan nukleotida RNA. Selanjutnya. Nah, di sini terlihat struktur pada DNA, RNA, dan polimerase. Di sini seperti saya bilang, RNA yaitu berantai tunggal seperti pada gambar, dan di DNA yaitu basa nitrogennya yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya. Dan selanjutnya yaitu mekanisme tahapan sintesis protein. Pada proses sintesis protein terjadi dalam dua tahapan, yaitu transkripsi atau cetakan dan translasi, yaitu penerjemahan seperti pada di gambar mekanisme di sini, di mana DNA yang mengalami replikasi akan ditranskripsi atau dicetak seperti pada gambar di tengah-tengah, dan kemudian akan menjadi RNA, dan RNA sendiri nanti akan disalurkan melalui messenger RNA dan akan ditranslasi yang akan berubah menjadi protein selanjutnya. Nah, transkripsi di sini adalah tahapan transkripsi ini terjadi di DNA dan RNA polimerase. Transkripsi ini terjadi dalam 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Selanjutnya yaitu translasi. Translasi adalah sintesis protein yang dirahkan RNA. Pada tahap ini RNA diterjemahkan menjadi asam amino yang membentuk rantai polipeptida, dan translasi ini terjadi di ribosom. Sama seperti transkripsi, translasi terjadi menjadi 3 tahap, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi, seperti pada step by step di gambar tersebut. Selanjutnya. Nah, setelah saya menjelaskan beberapa poin-poin dari sintesis protein, di sini sudah pasti ada manfaatnya dari sintesis protein, yaitu sel-sel tubuh menyintesa protein untuk keperluan tubuhnya, yang diantaranya seperti protein struktural, yaitu protein yang membentuk bagian struktur dari sel, protein, membran plasma, yaitu membran organel, mikrofilamen, mikrotubul, sentriol, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu enzim-enzim yang mengatur berbagai reaksi kimia dalam sel. Yang ketiga yaitu protein-protein yang disekresikan akan keluar sel, misalnya seperti hormon dan antibodi. Berbagai sel yang mempunyai berbagai protein menentukan sifat-sifat fisik dan kimiawi sel, dan membedakan satu sel dari sel-sel lainnya. Misalnya sel otot banyak mengandung aktin, sedangkan sel syaraf tidak. Selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya kita bahas yaitu reproduksi sel. Apa itu reproduksi sel? Reproduksi sel adalah proses yang terjadi dalam semua bentuk kehidupan yang menjamin keabadian keberadaannya, seperti pertumbuhan, penggantian penjaringan, dan reproduksi pada makhluk hidup multiseluler.
reproduksi sel terjadi menjadi dua, yaitu tidak langsung dan langsung. Tidak langsung menjadi dua, yaitu mitosis dan meiosis. Yang terjadi secara langsung yaitu amitosis. Apa perbedaannya tidak langsung dan langsung? Yaitu pada pembelahan sel secara tidak langsung terjadinya phase pembelahan sel di dalamnya, sedangkan yang secara langsung tidak terjadi phase pembelahan sel. Untuk lebih lanjut kita bahas di slide selanjutnya. Ya, seperti yang tadi yaitu pembelahan amitosis. Pembelahan amitosis terjadi secara langsung tanpa melalui tahapan pembelahan sel seperti pada gambar DNA replikasi. Biasa terjadi pada reproduksi asexual organisme prokaryotik dan diawali dengan penggandaan DNA yang diikuti dengan pembelahan kromosom atau inti. Setelah itu apa yang terjadi yaitu akan membentuk dua sel anakan seperti pada gambar yang identik. Selanjutnya yaitu pembelahan mitosis, yaitu pembelahan yang menghasilkan sel anakan dengan jumlah kromosomnya sama dengan jumlah kromosom sel induknya dan terjadi di sel somatis atau sel penyusun tubuh. Pada pembelahan mitosis ini terbagi menjadi dua tahapan, yaitu karyokinesis dan sitokinesis. Karyokinesis itu proses pembagian materi yang terbagi menjadi 4 phase yang nanti akan kita bahas selanjutnya, dan sitokinesis adalah proses pembagian sitoplasma kepada dua sel anak hasil pembelahannya. Selanjutnya untuk membahas karyokinesis. Pada karyokinesis mitosis ini terjadi menjadi 4 phase, yaitu prophase, metaphase, anaphase, dan telophase. Nah, untuk yang terjadi pada proses sendiri seperti pada gambar yaitu adanya kutub sel, sentriol, kromatid, membran sel yang hancur, terus benang-benang ini, terus benang-benang yang di dalam gambar tersebut akan berubah menjadi kromosom yang kemudian setiap kromosomnya itu akan menjadi kromatid dengan satu sentromer. Kemudian dinding-dinding inti pada nukleusnya tersebut dan anak inti sel nukleus tersebut akan menghilang. Dan setelah itu pasangan sentrol yang terdapat pada sentrosom akan berpisah dan bergerak menuju kutub yang berlawanan. Nah, di tahap selanjutnya yaitu metaphase. Seperti pada gambar, yaitu setiap kromosom terdiri dari pasangan kromatida akan menuju ke tengah, yaitu menuju ke tengah sel dan berkumpul pada pembelahan, yaitu bidang ekuator. Dan akan menggantung pada serat gelendong melalui sentromer dan kinetokernya. Dan pada tahap selanjutnya yaitu anaphase. Yang terjadi pada anaphase yaitu sentromer dari setiap kromosomnya akan membelah menjadi dua dengan masing-masing satu kromatida. Dan kemudian setiap kromatida itu tersebut akan berpisah dengan pasangannya dan menuju ke kutub yang berlawanan seperti yang terjadi pada prophase. Dan pada akhir anaphase ini semua kromatida sampai pada kutub-kutubnya masing-masing. Kemudian telophase. Telophase ini nanti kromatida yang berada pada kutub berubah menjadi benang-benang kromatida kembali seperti pada gambar. Terbentuknya kembali dinding inti ini dan nukleus membentuk dua inti baru dan serat-serat gelendongnya akan menghilang. Pada telophase ini terjadi pembelahan sitoplasma atau sitokinesis menjadi dua bagian dan terbentuk membran sel pemisah di tengah bidang pembelahannya. Dan pada akhirnya terbentuklah dua sel anak yang mempunyai jumlah kromosom yang sama dengan kromosom induknya. Bisa dilanjut slide-nya. Yang selanjutnya yaitu sitokinosis pada mitosis. Sitokinosis sendiri terdapat pada sel tumbuhan dan sel hewan. Pada sel tumbuhan ditandai dengan terbentuknya dinding pemisah. Dinding pemisah di tengah sel ini tahap ini biasanya dimasukkan ke dalam tahap telophase. Dan di mana lanjut ke sel hewan. Di sel hewan sendiri selama berlangsung sitoplasma sel terbagi menjadi dua melalui cincin kontraktil yang terbentuk oleh aktin dan miosin pada bagian tengah selnya. Di mana cincin kontraktil ini akan menyebabkan terbentuknya alur pembelahan yang akhirnya akan menghasilkan dua sel anak, di mana masing-masing sel anak ini akan terbentuk menjadi inti sel beserta organel-organel lainnya. Bisa lanjut. Dan selanjutnya yaitu pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis ini adalah pembelahan sel yang menghasilkan sel anakan dengan jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom sel induk yang berbeda dengan pembelahan sebelumnya.
dan penting bagi organisme untuk berkembang secara seksual dalam pembentukan gametogenesis. Dan pada pembelahan meiosis ini berlangsung secara 2 tahap, yaitu meiosis pertama dan meiosis kedua, di mana meiosis pertama itu termasuk pengurangan dan meiosis kedua itu sama dengan mitosis. Dan pada meiosis pertama ini terdapat beberapa tahap, yaitu prophase 1, metaphase 1, anaphase 1, dan telophase 1. Pada prophase 1, di gambar terlihat yaitu seperti lepoten merupakan tahap pertama prophase. Kromatin membentuk benang-benang halus, leptonema yaitu kromosom, sehingga kromosom tampak seperti massa yang tidak teratur. Dan pada fase selanjutnya itu prophase 1, di mana terdapat zigot yang dimana akan mengalami penebalan berjalan terus dan kromosom mulai berpasangan dengan homolognya. Dan prophase 1 ini kromosom yang homolognya terdiri atas 4 kromatid yang disebut retrat. Pasangan 2 kromosom homolog disebut bivalen. Pasangan 3 atau 4 kromosom homolog disebut trivalen dan tetravalen. Dan pada selanjutnya itu di meiosis 2. Pada meiosis 2 sama seperti pada meiosis 1. Tahapannya seperti adanya prophase 2, metaphase 2, anaphase 2, dan telophase 2. Pada proses prophase-nya, selaput inti dan nukleus dalam sel molot menghilang dan benang-benang spindle menarik sentromer, kedua kutub yang berbeda. Di sini benang-benang spindle terbentuk pada sisi kanan sebelum benang-benang bagian sumbu terbentuk. Dan selanjutnya yaitu metaphase 2. Metaphase kedua ini kromosom terletak pada bidang ekuator. Dan setiap sentromer pada kromosom diikat oleh benang-benang spindle. Dan pada anaphase 2, sentromer membelah dan dua kromatidnya berpisah. Kemudian akan bergerak menuju ke arah kutub. Selanjutnya yaitu telophase 2. Pada telophase 2 kromosom berkumpul pada kutub yang berbeda seperti pada sebelumnya, yaitu dan membran inti muncul membungkus kelompok kromosom tersebut. Setelah melewati 2 kali pembelahan, maka dari satu sel akan menghasilkan 4 sel dengan masing-masing sel, seperti pada gambar, di mana mengandung kromosom separuh jumlah sel induknya. Bisa dilanjut. Nah, yang terakhir yaitu interfase. Pada phase di mana inti sel mempersiapkan diri untuk pembelahan lagi dengan mengumpulkan materi dan energi. Phase ini terbagi menjadi 3 tahap, yaitu phase G1, yaitu di mana sel hasil pembelahan memasuki pertumbuhan sel baru dan terus-menerus akan melakukan pembelahan organel. Pada phase S adalah dalam sel ini terjadi proses replikasi DNA sebagai materi genetik yang akan diturunkan. Pada replikasi DNA adalah proses penggantian DNA baru menggunakan DNA yang telah ada, yaitu model mengenai proses DNA terbagi menjadi 3, yaitu model konservatif, model dispersif, dan model semi-konservatif. Pada fase G2, sel tumbuh membesar dan menyiapkan segala keperluan untuk pembelahan sel. Sudah selanjutnya. Sudah selesai. Saya kembalikan kepada moderator. Hamzah atas pemberian materinya yang terakhir. Terima kasih juga kepada Wulan untuk yang sudah memberikan materinya pada pembelajaran pada materi kali ini. Kami dari kelompok 5 izin undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.